Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala masih meridhoi kita semua. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi secara daring dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah, kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang keteladanan yang bisa kita peroleh dari nabi-nabi dan rasul-rasul yang merupakan idola kita semua, yang merupakan contoh-contoh nyata untuk kita semua dalam mengarungi kehidupan secara Islami. Anak-anak yang berbahagia, pagi hari ini kita akan lebih jauh mempelajari dan memahami kisah keteladanan Nabi Dawud alaihissalam. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah guna memahami dan dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Dawud alaihissalam. Baiklah, Nabi Dawud alaihissalam adalah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Dawud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Dawud alaihissalam adalah salah seorang bala tentara Raja Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Suatu ketika sesudah Talut wafat, Nabi Dawud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan hal itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Dawud. Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Dawud alaihissalam. Selain Zabur, keistimewaan Nabi Dawud lainnya adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Dawud alaihissalam. Ia juga memahami bahasa burung-burung. Binatang juga mengikuti tasbih Nabi Dawud alaihissalam. Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Dawud senantiasa mendapatkan kemenangan dari semua lawan-lawannya. Ia menduduki takhta kerajaan dalam cukup lama, selama 40 tahun. Dan di antara mukjizat Nabi Dawud yang lainnya adalah dapat melunakkan besi seperti lilin. Kemudian ia dapat mengubah-ubah bentuk besi itu
tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi itu ia dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Jenis baju ini membuat pemakainya lebih bebas bergerak karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran. Tentang mukjizatnya ini disebutkan dalam surat Saba ayat 10 sampai 11, juga disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 80. Allah Subhanahu wa taala memberi baju sebagai mukjizat kepada Nabi Dawud guna melindungi prajurit dari serangan musuh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang berbahagia, Nabi Dawud adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka, berselang-seling, serta banyak beramal soleh. Keberaniannya pun luar biasa. Dia tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Keistimewaan Nabi Dawud alaihissalam lainnya adalah ia mempunyai suara yang sangat merdu, yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apabila ia bernyanyi, melakukan kitab Zabur, melantunkan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung pun ikut bertasbih kepadanya bersamanya. Demikian juga burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Dawud alaihissalam. Sekarang, apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah keteladanan Nabi Dawud alaihissalam? Paling tidak ada dua hal. Yang pertama, tentang ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti diceritakan bahwa Nabi Dawud adalah seorang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia senantiasa sholat malam dan senantiasa berpuasa pada siang harinya, serta sepanjang hari ia senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini yang wajib kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sejak kecil senantiasa dilatih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, untuk bertasbih, berpuasa Ramadan, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jangan malas beribadah, karena ibadah adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, senantiasa sepantasnya menyembah, mengagungkan, dan patuh kepadanya. Kemudian yang kedua, kisah keteladanan Nabi Dawud alaihissalam mengajarkan kepada kita tentang kreativitas hidup. Kita hendaknya terampil dalam menjalani kehidupan. Contoh Nabi Dawud. Nabi Dawud alaihissalam memiliki keterampilan luar biasa yang terkait dengan besi. Beliau bisa membuat baju besi dengan berbagai macam desain yang lebih baik dibandingkan desain baju besi milik orang lain. Ini suatu pembelajaran bahwa hidup itu butuh keterampilan, sehingga kamu diminta untuk senantiasa mencari dan belajar serta mengasah keterampilan diri sehingga hidupmu bisa terampil. Seorang yang hidupnya terampil senantiasa Allah akan memberinya kemudahan-kemudahan. Anak-anak yang berbahagia, demikian itu pembelajaran yang bisa kita petik dari kisah keteladanan Nabi Dawud alaihissalam. Baik, berikutnya adalah lembar siswa, yaitu ada 5 soal. Silakan kamu tulis dan kamu jawab yang benar setelah tentunya kamu memahami dari kisah keteladanan Nabi Dawud alaihissalam yang dijabarkan dalam video pembelajaran ini. Soal yang pertama,
Siapakah Nabi Daud itu? 2. Sebutkan 2 raja yang hidup di zaman Nabi Daud alaihi salam. 3. Siapa yang membunuh Raja Jalut? 4. Sebutkan 3 mukjizat Nabi Daud alaihi salam. 5. Apa pelajaran yang dapat diambil dari kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam? Coba kamu jelaskan. Anak-anak yang berbahagia, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mencontoh, menteladani para nabi dan para rasul, termasuk bisa mencontoh dan menteladani Nabi Daud alaihissalam yang gemar beribadah dan yang kreatif dalam menjalani kehidupan. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.